Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin videoku yang kemarin yang membahas tentang arti seorang teman. Jadi waktu itu juga aku udah bikin story ngasih pertanyaan gitu. Nih kayak gini. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, kalian pernah kecewa gak sih sama temen atau sahabat kalian? Nah gitu. Terus yang kedua, aku nanya juga, kalian bahagia gak sih punya sahabat atau temen yang kalian miliki sekarang? Dan ternyata hasilnya, bentar aku lihat dulu. Ya jadi 94% orang itu pernah kecewa sama temen atau sahabatnya masing-masing. Terus 74% orang itu bangga sama sahabat dan juga temen yang mereka miliki saat ini. Oke, buat alasannya kenapa mereka bisa kecewa sama teman mereka, sama mereka itu kenapa sih bangga atau bahagia punya teman yang mereka miliki saat ini, aku bacain ya. Tapi ingat, jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita mulai dari yang milih kecewa dulu ya. Katanya kecewa karena di SMK sekarang kan cewek cuma 3. Aku udah deketin buat dimanfaatin kalau pelajaran doang. Ya emang gitu sih. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Kadang emang ngeselin gitu ya. Kita udah bantu dia pas pelajaran, tapi pas suatu ketika kita membutuhkan bantuan dianya ini malah kayak yang ogah gitu bantu kita. Kayak gak mau aja bantu kita itu. Ya seenggaknya lah ya, kita itu udah bantu dia pas dia kesulitan pelajaran. Pas suatu saat kita butuh bantuan dia, seenggaknya dia itu mau dulu lah ya buat ngebantu kita. Walaupun emang gak seberapa ngebantunya, tapi yang penting udah ada niatan dulu lah gitu. Tapi kita juga kan ngebantu dia bukan karena kita pengen dapat bantuan juga dari dia pas kita lagi butuh, bukan kan ya. Tapi kan kita gak pernah tahu kan ya ke depannya bakalan ada sesuatu yang mungkin emang kita butuh bantuan dari dia gitu. Buat kalian yang ngalamin kayak gitu, mending ya udahlah biarin aja, yang penting kita itu ikhlas ngebantu dia, tetap menjadi anak baik. Oke, langsung aja yang kedua. Katanya pas dia butuh aku ada wae, giliran aku butuh dibaca ge enggak. Mantap tuh. mantap. Kadang emang suka gitu sih. Kalau misalnya dia lagi minta bantuan, terus dia itu ngechat ke kita, tolong dong bantuin aku lagi gini, gimana ya, gini, atau dia itu minta saran, mending ini apa ini ya gitu. Nah kita itu selalu ada gitu buat dia, bahkan selalu fast respon gitu ya. Nah giliran pas kita butuh, kita ngechat dia, ternyata dianya itu malah gak aktif lah, checklist 2 biru lah, atau dia emang sengaja ngebiarin gitu kan, gak tahu ya. Emang suka rada kesel gitu ya, pas kita lagi butuh-butuhnya kita ngechatin teman-teman kita satu-satu, gak ada yang bales. Suka kesel sendiri, pada slow respon juga gitu kan, suka rada kecewa gitu ya, benar. Lanjut ya yang ketiga. Katanya dia itu kecewa karena udah effort nasehatin malah dilakuin hiks. Iya sih, kadang suka kesel juga sama sahabat kita atau teman kita yang kita udah bener-bener kasih nasihat ke dia. Mendingan kamu itu jangan ngambil keputusan ini, lebih baik kamu kayak gini gitu. Kayak misalnya teman kalian itu curhat tentang pacarnya ke kita, terus misalkan ya teman kita itu putus sama pacarnya, terus kata kita itu, gak usah lah kalau misalnya dia ini minta balik lagi ke kamu, mendingan jangan deh. Nah kita itu udah bilang kayak gitu, tapi si teman kita ini malah kayak lupa gitu sama nasihat kita gitu, malah dia itu ngelakuin. Kadang suka kecewa juga kan ya, tapi ya mau gimana lagi, kita cuma bisa ngasih nasihat ke dia, ngasih masukan ini itu, tapi yang buat keputusan tetap dirinya sendiri, kita gak bisa maksa. Oke, lanjut yang keempat. Ini ada 2 orang yang nulis, menurut aku ini masih saling bersangkutan ya, aku bacain. Katanya kecewanya itu merusak kepercayaan, ya Allah sakit hati, bikin down gitu katanya. Terus yang satu lagi,
ada problem yang bikin kita mungkin gak bisa sedekat dulu, tapi masih bisa temenan gitu katanya. Ya emang sih ya, kita itu misalnya udah percaya sama dia, kita percaya sama sahabat kita atau teman kita, tapi si teman kita itu malah ngerusak kepercayaan yang kita kasih ke dia gitu. Rasanya itu emang kayak bikin down. Iya benar, aduh kepercayaanku udah dirusak nih, aku bisa percaya lagi gak ya sama dia. Kadang juga kita mikir kita itu udah sayang sama sahabat kita, terus rasanya itu kita pengen ngasih kepercayaan lagi sama dia, tapi di hati itu pengen, tapi kayak gak bisa aja gitu. Kadang juga kayak gitu ya. Tapi kadang juga ada di antara kalian yang masih mau percaya sama teman kalian untuk yang kedua kalinya. Kalian kasih kesempatan buat memperbaiki kepercayaan yang udah dia rusak. Terus kalau misalnya teman kita atau sahabat kita itu udah ngerusak kepercayaan yang kita kasih ke mereka, kadang kita juga jadi kayak ya udahlah, aku gak percaya lagi sama dia, aku kecewa sama dia, tapi aku gak bisa marah sama dia. Mungkin kita ini masih bisa berteman, tapi gak akan bisa sedekat dulu gitu. Oke lanjut. Ini ada 2 orang yang nulis kalau mereka itu kecewa karena mereka itu dikhianati. Jadi kita itu udah berteman misalnya sama sahabat kita itu udah temenan lama, udah kayak klop banget lah ya. Tapi tiba-tiba di satu waktu sahabat kita ini pergi ninggalin kita. Ya, itu rasanya pasti kecewa banget. Karena aku juga pernah ngerasain. Kalian tahu sendiri gitu. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya kalian ada yang ngalamin kayak gitu, lebih baik kita itu gak usah nahan-nahan dia. Biarin aja dia pergi. Karena mungkin dia itu bukan sahabat yang baik buat kalian gitu. Jadi ya udahlah, meskipun emang rasanya itu berat karena dulu kalian pernah menjalani hal-hal bersama gitu ya. Mau gimana lagi kan ya? Tapi ingat, Allah pasti menggantikan dengan yang lebih baik lagi gitu. Nanti juga ada seseorang yang datang ke kalian, ya mungkin itu akan menjadi sahabat sejati kalian sampai kalian nanti tua gitu. Lanjut ya. Katanya kecewa karena kelihatan baik padahal gak tau lagi, pusing. Ada juga ya yang kayak gitu. Kita itu udah nganggap dia itu teman yang baik gitu, teman deket kita. Tapi mungkin si teman kamu ini nganggap kita itu cuman ya udahlah, kan kita ini saling bantu aja gitu. Jadi mungkin suatu saat dia itu nunjukin sikap aslinya kalau emang gak nganggap kamu itu temen yang deket gitu, biasa aja. Mungkin juga temen kamu ini mau temenan sama kamu itu karena ada apa-apanya gitu, bukan apa adanya. Dia itu berteman sama kamu karena ada maksud tertentu. Ya itu kayak video yang kemarin aku udah bahas ya, nih yang ini. Oke lanjut. Katanya gak tahu, lupa intinya pernah kecewa sama sahabat aku sendiri. Kalau sama temen mah kecewa udah biasa gak sih? Maksudnya temen mah gitu pelin-pelan. Kalau semisalnya kesalahan gak lebih gede dari temen, tapi nyesek aja gitu. Iya benar, kalau misalnya kita itu temenan sama si ini, terus kita sahabatan sama si ini. Nah, si teman kita ini buat kesalahan yang emang besar gitu ya. Si sahabat kita ini buat kesalahan tapi kayak hal sepele gitu. Itu tuh rasanya kayak lebih kecewa sama si sahabat kita. Karena apa? Karena kita itu punya hubungan yang emang lebih dari teman gitu. Ngerti gak sih? Ya gimana sih? Teman sama sahabat beda kan? Oke, udah selesai nih yang alasan kenapa mereka itu pernah kecewa sama sahabat mereka. Lanjut ya ke yang mereka bangga karena mereka punya sahabat atau teman yang mereka miliki sekarang. Yang pertama, bangga karena selalu ada di saat kita seneng ataupun sedih, selalu ngingetin di saat aku salah, pokoknya alarm. Itu sebenarnya udah aku bahas di video kemarin, yang belum nonton boleh aja langsung cek, tapi seudah video ini ya. Di sana aku udah jelasin teman itu selalu ada di saat kita senang ataupun sedih, dan juga teman itu selalu ngingetin dalam kebaikan. Pokoknya kalau misalnya kita mau buat salah, ada nih si sahabat atau si teman dekat kita yang selalu ngingetin kita. Nah itu tuh kayak kebanggaan tersendiri gak sih, punya seseorang yang peduli sama kita, yang perhatian sama kita. Pokoknya aku selalu ngingetin kalau misalnya kalian punya teman yang kayak gitu, tolong ya buat dijaga. Yang kedua, katanya dia itu bangga sama teman SMP yang masih bisa dipercaya sampai sekarang. Terus bangga juga sama teman SMA karena bisa jadi teman buat masa sekarang.
Karena tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Karena kan misalnya kita itu punya teman dekat di SMP, kita juga di SMA pasti menemukan teman yang baru gitu, teman dekat yang baru, sahabat yang baru. Ya karena itu tadi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi ingat, bukan berarti kalian itu udah aja temenan sama si teman dekatnya SMP ini, bukan. Tapi kita itu kan selalu butuh teman baru gitu ya. Jadi rasanya seneng aja gitu punya banyak teman. Kayak yang dia bilang tadi, teman SMP-nya pun sampai sekarang masih selalu ada gitu. Bukan berarti waktu itu bisa membatasi pertemanan kalian kan. Oke, lanjut yang ketiga. Katanya teh bangga karena semuanya baik. Ya benar. Karena kayak kebanggaan sendiri aja gak sih? Kita itu dikelilingi sama orang-orang baik. Next ya, yang keempat. Katanya teh bangga karena gak lupdir, walaupun ada beberapa yang kayak gitu. Tapi bangga banget bisa punya temen kayak anak LC1 dan lain-lain. Nggak lupdir. Kadang ya emang ada beberapa teman kita itu, dulunya itu kita pernah deket sama dia, tapi sekarang itu kayak udah orang asing gitu. Ya rasanya bangga aja gitu ya punya temen yang sampai saat ini masih inget sama kita. Maksudnya kalau misalnya kita berpapasan, dia nyapa, kita juga nyapa sama dia. Ada yang pas kita papasan itu kayak, aduh kamu siapa gitu ya, kayak ngelirik aja gak mau gitu. Ada kan? Ya gitulah, itu yang lupdir. Lanjut yang kelima. Katanya dia itu bangga karena masih ada yang mau temenan sama dia. Ya emang ya, bahagia itu sederhana kan, sesimpel itu. Oke lanjut ya. Katanya dia itu bangga aja, gak ada alasan untuk mengungkapkan sesuatu buat sahabat itu. Kita bangga, pokoknya kita bangga sama teman kita, sama sahabat kita. Kita bangga punya mereka, dan gak ada alasan untuk mengungkapkan itu. Oke lanjut ya, yang terakhir. Katanya dia itu bangga karena mereka memberitahu makna sahabat yang sebenarnya. Ya, pasti bangga karena sahabat kita itu udah nunjukin atau udah ngasih tahu mungkin secara langsung ataupun tidak langsung makna sahabat yang sebenarnya gitu. Dalam menjalin hubungan persahabatan itu, di sana pasti kalian melewati berbagai hal yang mungkin kadang bisa sampai ngerusak hubungan persahabatan kalian juga. Tapi di situ kalian masih bertahan, dan di situ kalian pasti tahu makna atau arti sahabat yang sebenarnya. Menurut aku ya kayak gitu. Ya, jadi kesimpulannya di setiap hubungan, mau itu hubungan sahabat ataupun pacar ataupun yang lainnya, pasti ada aja masalah. Dan mungkin itu juga yang membuat hubungan persahabatan kalian itu makin erat. Oke, sekian dulu sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time. Bye-bye.